Shalom, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya akan berdoa. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, agar kehidupan kami ini akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadikan kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan siap memberitakan firman. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri dalam jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam dia ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam kumpulan orang yang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Kalau saudara melihat di sekitar saya ada pohon-pohon, di belakang saya ini juga ada pohon-pohon yang mungkin sudah berusia sekitar ratusan tahun. Ini di sungai Sembur ya. Ini pohon-pohon dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya begitu kokoh, tidak ada yang longsor karena ada pohon-pohon yang menopangnya. Dan saya melihat juga berbagai macam pohon yang ada di sini ya. Dan sungguh firman Tuhan ini saya amini bahwa pohon yang di tepi aliran sungai itu kuat. Dia kokoh. Dia juga berfungsi untuk menjaga supaya tidak terjadi longsor. Kemudian dia berfungsi juga untuk keindahan kami yang tinggal di sekitarnya. Dan buah-buahnya juga kalau pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, buahnya juga pasti enak ya. Buahnya juga pasti kelihatan segar. Itu kalau daerah Bogor kita melihat ada banyak buah-buahan, daerah Jawa Barat ada banyak buah-buahan dan sangat enak. Dan inilah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita dalam Mazmur pasal yang pertama, bahwa kalau kita orang-orang yang percaya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri dalam jalan orang yang berdosa, kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melakukan Taurat Tuhan. Saya percaya kehidupan kita akan menjadi sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dan ini merupakan juga kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ini bukan pilihan. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah, supaya buahmu itu tetap. Artinya apa? Saya dan saudara yang dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, Dia memilih saya dan saudara. Dan Dia memilih saudara bukan tanpa tujuan. Dia memilih saudara supaya dalam kehidupan ini kita menghasilkan buah. Yang pertama-tama tentu menghasilkan yang namanya buah karakter. Kita menjadi semakin sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yang rendah hati, yang murah hati, yang suka mengampuni, suka menolong, sabar, yang penuh dengan kasih kepada sesama. Dan melalui kehidupan kita yang penuh dengan kerendahan hati, banyak orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata, bukankah kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang? Saya dan saudara adalah surat Kristus. Orang akan melihat Kristus, melihat dalam diri saya dan saudara. Untuk itu kita harus menghasilkan buah, yaitu buah karakter, buah yang namanya sifat dan watak sama seperti Kristus. Karena Yesus berkata, kita ini adalah anak-anaknya. Dan kalau kita adalah anak-anaknya, berarti kita harus mencerminkan Bapa di sorga, orang tua kita, yaitu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian buah yang selanjutnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana agar melalui kehidupan kita bisa memberitakan kabar baik,
kita bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, bagaimana orang akan percaya kepada Yesus kalau mereka belum pernah mendengarkan tentang berita Injil dalam Roma pasal yang ke-10. Bagaimana orang akan mendengarkan berita Injil kalau tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka? Bagaimana mereka akan memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil? Artinya kita semua dapat terlibat di dalam amanat agung, dalam pemberitaan Injil. Untuk itu, mari siapapun saya dan saudara, mari kita bersaksi memberitakan kabar baik. Karena ini bukan pilihan, Tuhan menghendaki kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang kedua ialah kita harus menghasilkan jiwa-jiwa. Dan bagaimana jiwa-jiwa itu akan dihasilkan? Kita harus memberitakan kabar baik. Tentu dengan penuh kasih, kita awali dengan doa. Kita perlihatkan teladan kehidupan kita. Bahkan firman Allah berkata, bahkan tanpa perkataan pun mereka yang terhilang dapat dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika juga kita bersaksi memberitakan Injil, mereka juga dapat dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Membuat orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan pekerjaan manusia, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri orang yang mendengarkannya. Tugas saya dan saudara hanya pergi, berbuah, dan memberitakan kabar baik. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus pergi dan berbuah dan menghasilkan buah. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hidup kita harus berpadan dengan Injil. Hasilkanlah yang namanya buah karakter, sifat, watak seperti Yesus. Kemudian mari kita menghasilkan juga jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, akan dibuat percaya oleh Roh Kudus melalui pelayanan pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Dan saya percaya ketika kita menghasilkan buah dalam kehidupan ini, ingat, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Firman Allah berkata, Yesus sebagai kepala dalam rumahnya ialah kita. Dia setia sampai akhir hidupnya, mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, bahkan dia menjaga melindungi kita dengan Roh Kudusnya. Demikian juga kita harus setia sampai akhir dalam kehidupan kita. Setia mengiring Tuhan, setia berbuah. Jangan hanya pada waktu kita sehat, jangan hanya pada waktu kita masih muda, jangan hanya pada waktu kita diberkati secara ekonomi. Dalam keadaan kita seperti apapun juga, seperti mungkin virus corona yang terjadi saat ini mengakibatkan kita mengalami penderitaan, kita tetap setia di dalam menghasilkan buah. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Setialah sampai akhir kehidupan kita. Dan saya percaya 2 Samuel 22 yang ke-26 berkata, kepada orang yang setia, dia akan berlaku setia. Dia setia dengan firman-Nya. Mari kita berpegang teguh kepada pengharapan, karena dia yang menjanjikannya adalah setia. Itu dalam Ibrani 10 yang ke-23. Yesus yang menjanjikannya, dia setia. Dan dia akan menggenapi kesetiaannya. Firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari sebagai orang-orang percaya, mari kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Mari kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari kita juga menjadi pribadi yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Hasilkan buah karakter, buah sifat dan watak, dan hasilkan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus melalui pelayanan kita. Dan setialah sampai akhir hidupnya, hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.